Shalom dan selamat pagi para pendengar dan pemirsa Radio Betani FM dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan saya, Moren Lewakabisi, penyuluh dari Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Kita berjumpa lagi dalam program Suluh Suara Penyuluh, merupakan salah satu program kerjasama Kementerian Agama Bimas Kristen Kota Salatiga dengan Radio Betani FM Salatiga dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan pada pagi ini mengawali setiap aktivitas, tugas, pelayanan dan ibadah kita di hari ini, hari Minggu tanggal 18 September tahun 2022, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan dan merenungkannya bersama-sama yang terambil di dalam Perjanjian Baru, yaitu Kisah Para Rasul 3 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-21. Saya ulangi sekali lagi, pembacaan kita pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 19 sampai 21. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami semua, secara khususnya pada hari ini di mana hamba-Mu sebagai penyuluh boleh bertemu kembali, bersua kembali dengan para pendengar dan pemirsa Radio Betani dalam program Suluh Suara Penyuluh di pagi ini. Bapa yang baik, mengawali setiap aktivitas, tugas, kegiatan, pelayanan, dan ibadah kami di minggu pagi ini, kami mengawalinya dengan akan membaca, merenungkan, dan merefleksikan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang akan menjadi pedoman dalam setiap kehidupan kami. Dan hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu dalam setiap keterbatasan, kekurangan, dan kelemahan yang hamba miliki. Hamba mohon hikmat dan pimpinan dari Tuhan. Dan setiap para pendengar dan pemirsa Radio Betani FM dimanapun berada, Tuhan memberkati mereka semua di minggu pagi ini. Bapa yang baik, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Para pendengar dan pemirsa dimanapun berada yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, sudah saya jelaskan bahwa pada pagi hari ini pembacaan kita terambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-21. Saya akan membacanya untuk kita semua. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Ayat yang ke-19. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Ayatnya yang ke-21.
20. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Dan yang menjadi renungan kita bersama-sama pada pagi hari ini yaitu diambil dari ayatnya yang ke-19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu itu dihapuskan. Para pendengar dan pemirsa yang terkasih di dalam Yesus Kristus, judul renungan kita di pagi ini adalah dosa agamawi. Apa sih sebenarnya dari pengertian dari kata sadar dan pertobatan itu? Menurut pendapat umum, sadar berarti insaf. Ingat kembali, tahu, dan mengerti apa yang sudah dilakukannya. Sedangkan pertobatan berasal dari kata dasar tobat. Artinya sadar, insaf, dan menyesal atas segala dosa dan perbuatannya dan berniat untuk memperbaikinya. Pertobatan juga dimaknai berarti mengakui segala dosa dan perbuatannya. Kemudian orang tersebut mengaku percaya dan memberi dirinya dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Serta orang yang bertobat adalah dia yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, juga sebagai penebus, sebagai Mesias, dan sebagai Juru Selamat umat manusia yang berdosa dan percaya kepada Yesus. Iya, kalimat sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Para pendengar dan pemirsa yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita ingat di dalam Perjanjian Baru, terutama Injil Matius dan Injil Lukas, Yesus memberi banyak perumpamaan. Salah satunya adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Tentunya perumpamaan tentang kisah anak yang hilang sudah familiar dengan kita ya. Dan itu bukan menjadi cerita yang asing lagi. Bagaimana Tuhan mengkisahkan bahwa seorang ayah dia memiliki 2 orang putra dan suatu ketika anaknya yang bungsu ini minta kekayaan, minta hartanya dibagikan untuk dirinya. Dan kemudian ayahnya karena penuh kasih memberikan harta yang menjadi warisan anak bungsu tersebut. Apa yang terjadi para pendengar dan pemirsa yang terkasih? Pada akhirnya anak bungsu ini dia pergi ke negerinya yang lain. Dia menghamburkan uangnya, hidup berfoya-foya. Setelah uangnya habis, apa yang dia lakukan? Dia kemudian menyesal, tapi dia malu untuk kembali kepada bapaknya karena dia tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan. Tetapi apa yang terjadi, para pendengar dan pemirsa yang terkasih? Dikisahkan lagi bahwa
ayahnya dengan penuh kasih dan sayang menerima segala perbuatan dan kesalahan, bahkan mengampuni setiap kesalahan yang dilakukan oleh anak bungsunya. Anak bungsu itu kemudian menyadari kesalahannya dan berusaha untuk bertobat. Para pendengar dan pemirsa yang terkasih dalam Yesus Kristus, pembacaan kita pada pagi hari ini juga mengingatkan dengan kita bahwa Rasul Petrus, dia juga menyembuhkan seorang yang lumpuh dengan tegas dan lugas. Rasul Petrus ingin mengingatkan mereka agar mereka tidak keras kepala dan tegar tengkuk, supaya mereka sadar dan bertobat, agar mereka mengakui segala dosa dan kejahatan mereka, lalu memohon pengampunan dosa kepada Allah. Para pendengar dan pemirsa yang terkasih dalam Yesus Kristus, sadar dan bertobat adalah awal dari suatu proses untuk menerima dan mengimani didikan dari ajaran Injilnya yang kudus. Sadar dan bertobat adalah proses awal dari didikan dan ajaran Tuhan untuk mengikuti Tuhan dengan penuh kesadaran dan pertobatan dan permohonan ampun dalam namanya. Maka itu, para pendengar dan pemirsa yang terkasih, berbahagialah kita yang sudah sadar dan bertobat dengan setulus kasih dan segenap jiwa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena dengan pertobatan dan mengakui segenap kesalahan kita kepadanya, Dia sudah menyediakan upah yang besar di surga. Kita berbahagia karena kita sudah percaya dengan iman yang teguh kepada Tuhan, serta setia beribadah, bersyukur, berdoa, memuji, memuliakan, menyembah, dan memberikan segenap hidup kita, pelayanan kita. Karena Tuhan sudah menyediakan bagi kita bagian hidup yang kekal. Para pendengar dan pemirsa yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita semua selalu bersyukur karena Allah dalam Kristus mengasihi kita dan mau mengampuni setiap dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Karena itu, janganlah kita menunda-nunda untuk percaya kepada Yesus Kristus, sebab Allah telah menetapkan bahwa Yesus Kristus adalah salah satunya jalan keselamatan yang abadi. Seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya, kisah tentang seorang ayah yang begitu sayang kepada anaknya dan mengampuni setiap kesalahan yang telah dilakukan anaknya. Begitu juga dengan Bapa kita. Bapa sangat rindu untuk memeluk kembali anak-anaknya. Sangat dekat dan begitu dekat, sehingga tidak ada lagi yang memisahkan kita dengan Sang Bapa.
Dia dengan kita yang adalah anak-anaknya. Apakah para pendengar dan pemirsa yang terkasih masih terhilang ataupun sudah dipulihkan hubungannya dengan Bapa? Tuhan rindu untuk kita bersatu kembali bersama dengan Dia. Pemulihan hubungan dengan Bapa hanya bisa ditebus dengan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Bagaimana cara kita mengalami pemulihan? Ada dua hal, para pemirsa dan pendengar yang terkasih, yaitu pertama, kita harus belajar merendahkan diri kita dan bertobat. Sama seperti yang tadi, ayat 19 ya, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Yang kedua adalah kita belajar dengan cara berpikir, dengan cara bertindak, dengan cara bertutur kata yang baik dan benar sesuai dengan yang Tuhan ajarkan kepada kita semua. Para pendengar dan pemirsa yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini, dari Kisah Para Rasul 3 ayat 19 sampai ayat 21, ingin mengajarkan kepada kita semua. Dalam setiap hal, ketika kita melakukan setiap kesalahan kita, jangan pernah jemu-jemu untuk datang kepada Tuhan, untuk memohon pengampunan dari Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Para pendengar dan pemirsa yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima di pagi hari ini. Kami mohon pengampunan dari Tuhan, karena terkadang Tuhan, sebagai manusia, kami sering dan selalu melakukan kesalahan dan dosa. Kami mohon pengampunan dari Tuhan. Dan setiap kali kami jatuh dalam dosa, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Tuhan terus memegang tangan kami. Bahkan Tuhan selalu mengampuni setiap kesalahan dan dosa yang kami lakukan. Hari ini kami belajar Tuhan, bahwa setiap kesalahan yang kami lakukan, kami mohon pengampunan dari Tuhan. Kami tahu dan kami sadar Tuhan, bahwa Tuhan telah mati di kayu salib untuk menebus setiap kesalahan dan dosa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur untuk Tuhan, bahwa kami sebagai penyuluh boleh memberitakan kebenaran firman-Mu melalui program Suluh Suara Penyuluh di setiap hari Minggu. Kami berdoa Tuhan untuk Radio Betani,
Kami berdoa untuk gereja Betani. Kami berdoa untuk jemaat-Mu. Kami berdoa secara khusus untuk para staf, untuk manajer, untuk setiap kru Radio Betani. Tuhan memberkati mereka dengan setiap pelayanan mereka di radio ini. Dan biarlah Tuhan radio ini dipakai lebih dahsyat dan hebat lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan hanya di kota Salatiga Tuhan, di Indonesia, bahkan sampai di luar negeri, sampai di ujung bumi. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati radio ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota Salatiga. Kami bersyukur Tuhan untuk pandemi yang semakin baik di kota kami tercinta ini. Kami berdoa untuk Pemkot Kota Salatiga. Kami juga berdoa untuk masyarakat Kota Salatiga. Kami berdoa untuk seluruh tenaga kesehatan di Kota Salatiga. Kami berdoa untuk setiap pelayanan hamba-hamba Tuhan di Kota Salatiga. BKKS, Tuhan memberkati setiap pelayanan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Kami percaya Indonesia selalu ada dalam rawatan dan tangan kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Presiden Joko Widodo bersama jajarannya, bahkan sampai di lingkungan yang paling rendah dan terkecil, yaitu RT dan RW. Tuhan berkati hamba-Mu ini yang telah Engkau pilih untuk memimpin bangsa dan negara kami. Berikan kesehatan dan kekuatan kepada beliau Tuhan. Lalu kami berdoa untuk tenaga kesehatan di seluruh Indonesia, setiap pelayanan para misionaris, hamba-hamba Tuhan, bahkan pelayanan sampai ke pulau-pulau terpencil. Kami berdoa Tuhan memberkati mereka semua. Kami berdoa untuk pelayanan di hari Minggu ini Tuhan, di seluruh Indonesia. Tuhan memberkati mereka semua. Kami juga teringat Tuhan untuk saudara-saudara kami yang karena bencana alam, banjir, tanah longsor, gempa bumi, mereka harus tetap tinggal di tempat-tempat pengungsian. Tuhan, kami percaya sebagaimana kami selalu diberkati oleh Tuhan, kami juga berdoa supaya Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa Tuhan untuk pandemi yang semakin menurun, walaupun kami harus terus menjaga protokol kesehatan. Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk Kementerian Agama Dimas Kristen Kota Salatiga. Tuhan memberkati untuk setiap pelayanannya. Terima kasih Tuhan. Ampuni setiap kesalahan dan dosa yang kami lakukan. Lalu kami berdoa Tuhan, menyerahkan seminggu ini, sepekan ini, setiap kegiatan, tugas, pelayanan kami semua, khususnya Radio Betani Salatiga. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan pagi ini mengawali setiap pelayanan, tugas, aktivitas, ibadah kami. Tuhan berkati kami semua. Dan firman Tuhan ini akan terus menjadi pedoman di dalam setiap kehidupan kami. Menjadi tuntunan dalam setiap kehidupan kami. Untuk kami menapaki masa depan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa yang kami naikkan
bukan dengan nama lain, tetapi dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang telah berkorban dan mati bagi kami, supaya kami menjadi murid-murid Kristus, jemaat-jemaat Kristus, yang selalu taat dan setia kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Para pendengar dan pemirsa yang terkasih dalam Yesus Kristus, tibalah saatnya kita untuk berpisah. Saya tetap mengingatkan bagi Bapak Ibu semua bahwa pandemi belum berakhir. Kita masih harus tetap protokol kesehatan. Jangan lupa kita memakai masker. Dan yang paling utama adalah tetap vaksin. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah. Selamat melayani Tuhan. Sampai bertemu lagi. Tuhan memberkati. Amin.